Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Kyo wa o genki desu ka? Bertemu lagi dengan saya Nanang Harmunasim di channel Nanang Chan, media belajar bahasa Jepang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan kata kerja bahasa Jepang, yang dalam hal ini yaitu kata kerja bentuk ta dikasih imbuhan atau de, yang artinya adalah setelah. Jadi arti atau pengertian dari atau de ini hampir sama dengan kata kerja plus te kara. Jadi atau de artinya setelah. Contoh kalau makan yaitu atau de artinya setelah makan. Kalau menggunakan te kara juga artinya setelah makan. Tapi kalau menggunakan partikel atau imbuhan atau de, dia harus diganti ke bentuk ta atau bentuk lampau. Tapi kalau te bisa kita menggunakan kata kerja bentuk te. Ya, jadi yang belum paham tentang penggunaan partikel te kara bisa lihat video yang linknya ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja. Namun sebelum video saya lanjutkan, saya mohon maaf jika dalam video saya ini hanya menampilkan suara dan gerakan tangan di atas kertas saja. Tapi semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita ke pokok pembahasan, yaitu kata kerja bentuk ta dikasih imbuhan atau de, yaitu setelah. Di sini saya juga sudah menyediakan beberapa contoh kata kerja yang akan kita gunakan nanti atau kita rubah nanti ke bentuk atau de. Oke. Ya, pertama kita harus mengganti kata kerja tersebut ke bentuk ta. Oh, maaf. Ini belum saya ganti. Oke, ke bentuk ta. Oke, jadi ini salah ya. Kita ganti ke atau D. Oke. Nah, jadi kita sambil kita pengertian, sambil kita ganti nanti ya. Nah, di sini ada kata kaimas yang artinya adalah membeli. Yomimas artinya adalah membaca, sampai shimas yang artinya adalah melakukan. Nah, bagaimana cara menggantinya? Langsung saja kita ke pokok pembahasan, yaitu kata kerja kaimas. Artinya adalah membeli. Kita cari terlebih dahulu bentuk tanya, yaitu kata. Setelah itu dikasih tambahan atau de. Ini bukan kara ya, jadi ini salah. Ini habis saya gunakan tadi dalam pembuatan materi untuk kata kerja te kara. Belum saya ganti, mohon maaf. Dan semoga tidak mempengaruhi dari nanti pemahaman kakak semua. Jadi kaimas, kita cari bentuk tanya, yaitu menjadi kata. Setelah itu dikasih imbuhan atau akhiran atau de, yaitu kata atau de. Nah, tinggal segitu aja. Kemudian artinya menjadi setelah membeli. Jadi alurnya kita cari bentuk taknya terlebih dahulu atau bentuk lampau. Kemudian dikasih imbuhan atau de, maka artinya menjadi setelah. Oke. Nomor satu tadi kaimas menjadi kata. Setelah itu dikasih imbuhan kata atau de, maka artinya menjadi setelah membeli. Bagaimana? Mudah kan? Saya rasa pasti kalian sangat paham. Oke. Kemudian nomor 2. Yomimas artinya adalah membaca. Bentuk tanya yaitu yonda. Setelah itu dikasih imbuhan atau de, maka artinya menjadi setelah membaca. Seperti itu aja. Mudah kan? Saya rasa pasti kalian sangat paham. Oke. Kemudian kita coba lagi kata kerja nomor 3, yaitu kakimas. Artinya adalah menulis. Maka bentuk tanya yaitu kaita. Setelah itu dikasih imbuhan atau de, maka artinya menjadi setelah menulis. Seperti itu aja. Simpel kan?
Saya rasa pasti kalian sangat paham. Oke. Nah, di sini bentuk ta saya ganti lagi ya. Mohon maaf. Mohon maaf ini. Oke. Ini adalah kata kerja bentuk ke-1. Begitu juga dengan bentuk kedua maupun bentuk ketiga, sama saja. Yaitu kita coba rubah ke bentuk taknya terlebih dahulu. Contoh kalau ini mimas, maka menjadi mita. Kimas yaitu kita. Simas menjadi sita. Tinggal kita akhiri atau d semua, maka artinya menjadi setelah diikuti dengan kata kerja tersebut. Paham kan? Saya rasa pasti kalian sangat paham. Bagi yang belum paham, bisa tulis pertanyaan kakak semua di kolom komentar. Oke. Terus bagaimana sih cara penerapannya dalam sebuah kalimat? Nah, di sini saya juga menyediakan beberapa contoh kalimat yang bisa kakak gunakan nanti sebagai latihan secara mandiri maupun kita kerjakan secara bersama-sama. Bagaimana sih penerapannya? Langsung saja kita ke contoh kalimatnya. Di sini ada perintah. Ubahlah ke dalam bahasa Jepang dan sebaliknya. Nah, ingat, setiap kita menggunakan atau de pasti diikuti dengan kalimat berikutnya. Jadi ada dua kalimat, yaitu kalimat pertama, kemudian di kalimat kedua. Nah, di sini nomor 1 ada kalimat yaitu kono tabemono o tabeda atau de. Kono tabemono o tabeda atau de. Oke. Jadi kono tabemono artinya adalah makanan ini. Oh, suatu partikel yang menerangkan suatu objek. Kemudian tabeda dari kata tabemas yang artinya adalah makan. Kita rubah ke bentuk ta yaitu bentuk lampau. Jadi kono tabemono tabeta atau de. Maka artinya setelah makan makanan ini, kemudian dilanjutkan dengan kata kerja berikutnya. Terserah kakak semua. Bagaimana? Mudah kan? Saya rasa pasti kalian sangat paham. Oke. Kemudian kita coba ke contoh kalimat nomor 2. Yaitu nomor 2. Setelah menulis surat, tolong kirim. Setelah menulis surat, tolong kirim. Setelah menulis surat, yaitu ini ada suatu kalimat nomor 2. Surat bahasa Jepangnya yaitu tegami. Oh, menulis surat, menulis dari kata kakimas. Bentuk tanya yaitu kaita. Kemudian dikasih akhiran atau de. Jadi setelah menulis surat, tolong kirim. Kirim yaitu untuk surat menggunakan kata kerja dasimas yaitu daste kudasai. Jadi setelah menulis surat tolong kirim. Tegami wo kaita to de daste kudasai. Maka artinya setelah menulis surat tolong kirim. Mudah kan? Saya rasa pasti kalian sangat paham. Oke, ini nomor 2. Kemudian kita coba ke nomor 3 yaitu kono video mita ato de sugu ni nette kudasai. Kono video mita ato de sugu ni nette kudasai. Nah, saya artikan pelan-pelan saja. Kono video ini. Oh, partikel tadi mita dari kata mimas yang artinya adalah melihat. Jadi kalau diartikan terlebih dahulu setelah melihat video ini, kemudian suguni nete kudasai, segeralah atau segera tidur. Nah, seperti itu aja. Mudah kan? Saya rasa pasti kalian sangat paham. Oke. Kemudian kita ke contoh kalimat nomor 4 yaitu kono kudamono totato de haha ni agete kudasai. Kono kudamono totato de haha ni agete kudasai. Jadi
Kono kudamono artinya adalah buah-buahan ini. Tota dari kata torimas yang artinya adalah mengambil. Oke, jadi kalau diartikan setelah mengambil buah-buahan ini, hahani agete kudasai. Oke, haha yaitu ibu, maksudnya ibu saya. Hahani, seharusnya tidak menggunakan agete, tapi menggunakan kata kurimas atau kute kudasai. Kudasai. Kenapa kok menggunakan kurimas? Menggunakan kurete, maksudnya kurete kudasai. Mengapa menggunakan kata kuremas? Karena dia memberikan kepada saya, yaitu ibu saya, maka menggunakan kata kuremas yang artinya adalah memberikan dalam hal ini kepada saya, bisa ibu saya, bisa adik saya, seperti itu. Jadi kono kudamono tota tode hahani agete bisa diganti dengan kurete kudasai. Jadi kono kudamono tota tode hahani kurete kudasai. Setelah mengambil buah-buahan ini, tolong berikan kepada ibu saya. Oke. Jadi kono kudamono tota tode hahani agete hahani kurete kudasai. Setelah mengambil buah-buahan ini, tolong berikan kepada ibu saya. Bagaimana? Mudah kan? Saya rasa pasti kalian sangat paham. Oke, seperti biasa saya selalu menyediakan beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan kakak sebagai latihan mandiri untuk melatih melatih wawasan kakak semua dari apa yang telah saya terangkan tadi. Oke, saya tunggu jawabannya di kolom komentar, dan insya Allah setiap komentar yang kakak kirim pasti saya beri respon atau saya beri jawaban. Oke. Ya, demikianlah video kali ini tentang perubahan kata kerja bahasa Jepang. Dan dalam hal ini kata kerja bentuk ta plus atau de, yaitu artinya adalah setelah. Oke, apabila video saya ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar sama-sama mengetahui. Dan apabila dari kakak ingin dibuatkan video yang ada kaitannya dengan bahasa Jepang, bisa tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.